30 soal. Tapi saya nggak tahu ya, 30 soal itu termasuk soal UP atau enggak gitu. Jadi mungkin dari 30 itu mungkin separuhnya kali ya, udah soal gitu. Nanti rencananya gini ya, rencananya nah nggak seperti ini kan. Rencananya saya udah bilang sama Pak Minggu ya, hari Sabtu itu saya mau kasih deadline sedikit. Ya itu jam 11 siang, itu sifatnya tidak wajib ya. Jadi kalau misalkan nggak mau datang itu nggak apa-apa. Ya, atau mungkin mau nanya sama yang datang, kalau kalian percaya sama teman-teman kalian ya mungkin ya bisa. Karena yang pengalaman saya sekolah di kedokteran dari tahun 2004 sampai tahun 2022 ya belasan tahun saya sudah merasakan UNER, saya merasakan Udayana, saya merasakan UI ya, dari tiga institusi itu punya satu kesamaan dan mungkin juga ada kesamaan di sini, yaitu apa? Yaitu kompetisi antar mahasiswa ya kan? Pasti begitu. Ada orang yang punya soal gak bakal dibagi, paling dibagi ke teman gengnya doang ya kan? Kita kan satu angkatan nih ya. Kamu berapa sih? 85 ya? 86 ya? Saya dulu angkatnya 200 ya. Saya 200, jadi kuliahnya auditorium, jadi otomatis kita terbagi oleh peer group ya kan? Peer group entah itu karena satu kesamaannya apa, atau kesamaan hobi, yang hobi mobil pada kumpul sendiri, yang hobi tidur kumpul sendiri, yang hobi bolos juga kumpul sendiri gitu ya. Kalau saya dulu ngumpul sama yang bukan hobi tapi sama-sama anak perantauan gitu. Jadi sama teman-teman saya dari Bali, dari Sulawesi, dari mana itu kita kumpul. Karena apa? Kos kita dekat kok. Jadi kita pergi kemana-mana bareng. Sampai sekarang juga masih baik, masih kontak gitu ya. Kita semua sudah jadi spesialis semua, udah jadi ya spesialis ya. Yang kesuk cuma saya aja. Yang lainnya sedang berusaha. Ya, tapi itulah yang terjadi itu di antar peer group itu pasti akan bersaing gitu kan. Satu punya soal apa nggak bakal dibagi ke peer group lainnya. Ya, itu hal yang biasa. Ya, itu terjadi bahkan pada saat saya fellow di UI. Fellow itu saya beli udah tua ya 20-30an ya. Saya fellow itu tahun 2021, which is itu 4 tahun yang lalu. Itu bahkan dalam bikin jadwal jaga PPDS ya, itu bahkan ada yang berani karena dia yang bikin, jadi dia naruh dirinya di tempat yang enak-enak gitu loh. Jadi dia gak jaga weekend kayak gitu loh, tapi teman-teman yang ada dikorbankan di jaga weekend itu di UI loh, itu PPDS bukan mahasiswa ya. Itu PPDS berarti ada dokter yang lagi sekolah spesialis jantung seperti itu. Jadi ya persaingan itu pasti ada gitu ya, cuman ya saya minta tolong ya yang sehat gitu ya, yang sehat. Karena begini semua yang rata-ratanya itu curangnya itu mengorbankan orang lain ya. Kalau curang misalkan itu hanya kamu aja itu ya nggak apa-apa, tapi kalau itu mengorbankan orang lain juga ya biasanya itu endingnya nggak oke. Biasanya sih gitu kalau yang saya lihat gitu ya. Saya dulu punya teman dulu waktu kuliah juga begitu soalnya gitu. Itu pokoknya orangnya ini deh, pokoknya orang itu dia ambisius dengan mengorbankan orang lain itu nggak boleh ya. Kamu kalau mau punya ambisi itu bagus banget ya buat kamu gitu ya, motivasi diri gitu, tapi tidak boleh sampai mengorbankan orang lain, tidak boleh sampai ini harus kalian bawa sampai kalian kerja, sampai kalian di PPDS, sampai kalian ntar mau fellow lagi, mau sekolah konsultan itu seperti itu. Karena apa? Karena kita bekerja dengan begitu banyak orang ya, persaingannya ketat, kompetisinya juga tinggi, jadi mau nggak mau kadang-kadang ada hal-hal yang mungkin yang kita lakukan seperti itu jangan sampai terjadi ya. Ingat sama kita berdua itu gitu bahaya ya. Oke, hari ini kita akan bicara tentang penyakit aorta ya. Saya akan bicara dari besarnya aja karena penyakit seperti ini ditangani oleh dokter yang super spesialis, bahkan saya pun nggak bisa menangani ya, karena subspesialisasi saya bukan masalah ini gitu ya. Ini ada subnya lagi namanya subspesialisasi vaskuler namanya, yang which is harus sekolah lagi
yang divisi vaskuler, bisa jadi dokter jantung yang belajar vaskuler. Gitu. Di Indonesia untuk kamu bisa jadi belajar vaskuler itu hanya satu sekolahnya, yaitu di Harapan Kita di Jakarta di UI, yang tempat saya sekolah dulu. Itu kalau misalkan tidak bisa di situ, kalau mau di luar negeri itu di Malaysia di Serdar Hospital itu juga bisa untuk belajar vaskuler. Ya. Tapi rata-rata yang belajar vaskuler itu adalah dokter bedah. Ya, jarang dokter jantung yang spesialisasi ini, sangat jarang. Ya. Oke. Nah, ini aorta kita seperti ini ya. Ini aorta kita seperti ini. Ya. Ini adalah ini adalah arcus aorta, ya. Ini adalah aortic root. Nah, ini di bawahnya ada apa ya? Apa? Ayo anatomi sederhana. Bawahnya ada apa ya? Ini nyambung kemana sih? Apa? Ya apa yang mana? Ventrikel yang mana? Ventrikel kiri ya, gampang ya. Gak bakal saya keluarkan di ujian ya, kayak gitu terlalu gampang. Ini ventrikel kiri ya. Jadi ventrikel kiri dia mompa ya. Dia mompa kemana? Dia mompa ini. Mompa melewati aortic root. Oh, bayangkan ini pembuluh darah besar. Otomatis apa? Tekanan juga besar. Jadi blood pressure yang kalian ukur. Oh, tensimu berapa? 120 per 100. Itu adalah tekanannya ini. Ya, ini adalah tekanan afterload namanya ya. Afterload. Jadi tekanan yang harus dilawan oleh left ventricle untuk bisa memompa darah ke sini. Oke, gitu ya. Nah, ini yang paling penting strukturnya ya. Yang pertama itu adalah aortic arch. Ya, ini adalah arcus aorta. Kalian harus ingat ini arteri apa nih? 3 nih. Ini apa nih? Apa? Apa arteri brachialis sebelah sini. Brachialis sebelah sini. Tadi kan kuliahnya kan arteri brachialis loh. Ya kan yang tahu brachialis. Yang benar aja loh. Brachialis sebelah sini. Ini apa nih? Arteri apa nih? Di atasnya. Ayo. Ini apa? Ini apa? Ini apa? Ini suka bingung orang ini, mungkin anak saya keluarkan ujian. Kalau saya kalau kamu sudah tahu, bodoh sudah lama. Apa nih? Ini apa nih? Ya, kamu lihat. Ini brachialis paling kaya. Kalau itu apa? Nah, yang mana? Ini left. Kalau ini apa? Ini lavia. Jadi pembagian sederhananya cuma 3 ya. Jadi dari arcus aorta, di depannya adalah ascending aorta, di bawahnya adalah descending aorta. Ya. Ascending itu naik ya, jadi di atas naik atasnya apa? Atasnya arcus aorta, descending itu adalah turun. Ya. Jadi semua di bawah itu adalah descending aorta yang terdiri dari thoracic lah, termasuk apa namanya itu aorta abdomen itu adalah bagian dari descendens. Ya, aorta descendens. Kita mau belajar tentang penyakit aorta di daerah-daerah ini, daerah thoracic aorta. Ya sebenarnya sampai di asli juga sih bisa. Jadi yang paling sering itu dari ini. Ya, ini dia kalau aja. Aneurysms itu adalah pelebaran ini, dissections. Oh, ini foto aku kirim ini fotonya. Ya, fotonya itu asli. Jadi kita sama tim ya. Dengerin aja. Dissections itu adalah tear, robek ya. Itu bahaya banget ya. Yang kalau kamu sampai di ini bisa mati. Aneurysms ini bisa menjadi dissections karena pelebaran di akhirnya jadi tipis, akhirnya gampang robek. Yang ketiga adalah arteriosklerotik, yang dimana sama seperti arteriosklerotik pada arteri koronel. Dan yang keempat adalah coarctations. Ini adalah terjadi penyempitan. Nanti ada gambarnya. Kalau trauma ya karena ya ini ya bukan trauma, mungkin karena kecelakaan, tabrakan, pokoknya karena traumanya. Oke. Jadi kita bicara tentang aneurisma dulu ya. Nah, jadi ini kalau kita ukur diameternya ya, dan itu besarnya lebih dari 50% dari normal diameter, itu namanya aneurismatik. Ya. Kalau misalkan itu berbungkul-bungkul, itu namanya ektantik namanya. Jadi nggak cuma satu yang aneurismanya, tapi dia banyak, itu namanya ektantik. Gitu ya. Kenapa kok bisa ada aneurisma ini ya? Jawabannya adalah nggak tahu jawabannya. Kadang-kadang mission happens ya, bisa seperti itu dari lahir bisa
Itu kemudian terjadi vaskulopati, vaskulitis, infeksi orang-orang HIV gitu. Tapi kebanyakan yang anem. Jadi ini nggak semua pertanyaan bisa dijawab memang. Gitu. Kenapa bisa begini nggak tahu jawabannya. Kadang-kadang orang tuanya normal tapi anaknya begini bisa. Ya, pokoknya ada aja bisa begini, gitu ya. Itu nih contohnya begini, tuh ya dia jadi kembung. Ya, jadi kembung ini bentuknya seperti kantong atau sakular. Ini bentuknya fusiform seperti ini, tengahnya besar nih. Gitu. Ini biasanya memang paling sering kita temukan aneurisma di sini. Tapi bisa nggak muncul di tempat lain? Sangat bisa sekali. Di arteri koroner bisa nggak? Bisa, ya. Bisa juga aneurismatik, bisa juga hepatik bentuk. Seperti itu, ya. Ini ya. Jadi mostly ya di ascending aorta 45% kurang lebih. Yang kedua adalah di descending aorta. Oke. Ini salah satunya yang paling sering ya. Aortic aneurysm itu pada orang-orang yang Marfan syndrome. Nanti aku ceritakan, aku punya teman Marfan syndrome umur 25 meninggal saya kira. Gitu ya. Meninggal. Bukan teman ya. Itu ya teman sih. Teman ya. Enggak, ya aku bilang teman karena itu temannya teman sebetulnya. Temannya teman bawa ke aku periksa gitu ya. Jadi otomatis ya jadi teman karena dia periksa cuma sekali. Berikutnya WA enak ya. Jadi gratis ya jadinya. Gitu. Oke. Sorry. Oke, ini simptom and sign-nya. Jadi kalau aneurismatik itu nggak jelas ya. Nggak jelas ya, kadang-kadang kalau dia di abdominal itu cuma perasaannya kayak gitu aja, merasa seperti sebah kayak gitu, atau kadang-kadang nggak kerasa gitu. Tiba-tiba kalau sampai runtuh, sampai itu robek, sampai itu pecah, ya dia bisa meninggal tiba-tiba, bisa seperti itu. Kalau dari pemeriksaan fisik yang paling jelas adalah kamu mendengar breath yang tadi itu ya, kamu menggunakan stetoskop, kamu dengarkan di area aorta abdominal, kamu akan mendengarkan breath di situ. Itu karena apa? Karena dia membesar, dia terjadi turbulensi di situ sehingga terbentuklah suara breath. Ya, tapi kalau untuk yang lainnya, ya itu bahkan bisa asimptomatik. Gitu. Yang lain-lainnya ya seperti yang lain, kayak disfagia lah apa gitu. Ini kayak gini kan jarang ya kita berpikir bahwa keluhannya apa? Keluhannya misalkan nggak enak gitu ya perutnya gitu ya. Kamu berpikir itu aneurisma kan enggak? Pasti kamu mikirnya gastritis lah, kamu mikirnya stres mindius. Coba nih kalau mau ujian ya kan mau ujian sakit perut semua, ya kan? Itu karena stres induce gastritis itu bisa, stres induce gastropati itu bisa, diabetik gastropati itu juga bisa, seperti itu. Ya. Oke, ini adalah aortic aneurysm yang menjadi dissection. Jadi karena dia itu bentuknya itu besar, kemudian dindingnya menjadi tipis, dia bisa jadi namanya itu intimotial. Ya, jadi tunika intimanya itu robek, itulah yang menjadi dissection. Bahayanya apa? Nanti kita akan bahas ya bahayanya itu apa. Ya, ini ya. Jadi bahayanya itu ya dia akan terbentuk menjadi dua, menjadi true and false lumen. Nanti kita akan kasih tahu seperti apa gambarnya. Ini ya. Ini kalau sampai robek ya, dissection seperti ini, dia akan terbentuk dua jalur. Yang ini adalah yang true lumennya, yang ini adalah yang false lumennya. Kita perlu ingat bahwa di dalam aorta itu kan pembuluh darah besar, ya darah mengalir di situ, tekanan juga akan tinggi. Akibatnya apa? Kalau terjadi dissection seperti ini, itu darah itu mengalir deras di sini. Akibatnya apa kalau mengalir deras? Dissectionnya akan makin besar kan? Dia akan makin besar. Akhirnya satu pembuluh darah aorta itu dia akan menjadi dissect. Bisa sampai seperti itu. Ya, nih predisposingnya nomor satu adalah yang paling sering adalah hypertension. Itu tensinya berapa? Ya nggak 140, 150 enggak. Tensinya biasanya 180, 200. Gitu. Karena apa? Shear stressnya akan semakin tinggi kan? Gesekannya akibat tensi yang terlalu tinggi. Karena terlalu tinggi tensinya, akibatnya terjadi yang namanya itu gesekan di pembuluh darah aorta, akhirnya robek. Kalau dia robek, dia menjadi dissect. Gitu. Kalau Marfan, Ehlers-Danlos ini karena apa sih? Karena kelainan dari connective tissue ya, masalah elastisitasnya, itu ya, dia gampang robek. Itu aku ceritakan tuh satu teman itu ya. Oke, ini yang harus dihafalin ya. Jadi ini adalah tipe dari aortic dissections. Ada dua yang biasa kita pakai adalah DeBakey sama Stanford. Yang dua-duanya harus hafal. Cuman yang biasanya kita pakai adalah yang tipe ini yang Stanford. Jadi begini, hanya ada dua, tipe A sama tipe B. Cara bedanya gimana? Gampang. Ya, A itu ascending.
Jadi semua yang melibatkan ascending aorta itu adalah tipe A. Ya, sesuai dengan namanya A ascending. Sedangkan yang B itu semua yang tidak ada ascending aortanya. Ya lihat ya. Jadi kan batasnya di atas aorta tuh, yang ke bawah adalah descending, yang di atasnya adalah ascending. Sedangkan yang tipe B, lihat ya, yang tipe B itu hanya setelah kan, itu adalah setelah dari subclavian artery. Ini di seksi di sebelah sini. Kenapa ini penting? Ini penting untuk melihat atau untuk menentukan terapinya. Gitu ya. Sedangkan yang ini yang dua kiri, lihat ya, ini murni di ascending, sama ini dari ascending sampai ke bawah. Ini biasanya gara-gara awalnya robeknya di sini ya, di ascending, terus karena tensinya tinggi akhirnya dia bikin robekan sampai bawah. Itu bisa. Ini nggak usah. Ya, presentasinya adalah pain, chest pain. Chest pain-nya adalah throbbing pain. Throbbing pain itu seperti ditusuk, dan ini sakitnya luar biasa. Kenapa? Saya tahu karena saya banyak pasien-pasien seperti ini yang kita curiganya adalah suatu acute coronary syndrome, padahal bukan. Gitu, ya, padahal bukan. Berbahaya nggak? Sangat berbahaya. Kenapa? Kalau acute coronary syndrome obatnya apa? Pertama dikasih apa? Dikasih obat apa? Kalau acute coronary syndrome, pasien datang nih. Kamu juga staining, misalkan kamu ketika gini, oh estelofasi nih, kamu kasih apa dulu? Obatnya? Apa? Ayo aja mau angkat tangan nggak? Siapa yang IP-nya paling tinggi di sini? Siapa yang IPK-nya paling tinggi di sini? Coba angkat tangan, coba jawab. IPK nomor 2 tertinggi. Nah, siapa? Coba. Mana orang? Mana? Ayo jawab, gimana? Ada orang ACS diapain? Obatnya? Oke, satu, apa lagi? Yang di loading dulu, itu dikasih apa namanya? Yang di loading dulu obatnya, dikasih dalam jumlah 2 butir sampai 4 butir. Namanya apa itu? Apa? Aspirin sama apa? Satu aspirin, satu lagi apa? Ya udah, nomor 3 tertinggi siapa? Atau IP paling rendah siapa? Ayo, permalukan mereka semua. Ayo, mana IP paling rendah mana? Saatnya kamu permalukan mereka semua. Ayo, mana? IP paling rendah siapa? Yang paling sering UP siapa? Nah, yang setiap ujian incernya ujian perbaikan siapa? Ya, jadi ujian utama adalah tryout, ujian perbaikan adalah ujian utama. Pasti ada kan yang golongan seperti itu kan, pasti ada. Mungkin nggak ada. Ya, ujian utama itu tryout, ya. Ujian perbaikan itu ujian utamanya. Ya, ayo silakan jawab apa? Udah, interview udah dijawab sama tadi fasililator. Terus 2 aspirin, satu lagi apa? Pengecer darahnya. Hah? Apa itu? Apa? Kok bisa morfin sih? Morfin itu vasodilator sama untuk peningan nyeri, yaitu masuk ke golongannya vasodilator. Antiplateletnya kurang, satu lagi apa? Aspirin udah jam utama lagi apa? Bukril. Apa? Kopi dong. Hah? Kalau enggak. Antikopi apa nama obatnya? Heparin boleh. Oke, satu lagi. Oke, bedanya heparin sama warfarin apa? Heparin, kamu harus hafal dengan coagulation cascade, ya, dari 12 ke 11A, ya kan? Terus 11A itu 9A itu mengaktifasi menjadi final common pathway namanya 10 ke 10A. Dari 10A itu aktivasi protrombin menjadi trombin, fibrinogen menjadi fibrin, kan begitu. Kok gue yang hafal? Ini dulu jangan hafal. Coagulation cascade, kaskade. Ya, kalau heparin gimana kerjanya? Menghambat yang mana? Menghambat yang mana? Heparin itu menghambat faktor 10A, tetapi dia sifatnya indirect. Dia menggunakan protein lain untuk menghambat faktor 10A.
Dia menggunakan protein C, protein S, sama antitropin 3. Ya. Apalagi selain heparin itu ada low molecular weight heparin, namanya enoxaparin. Atau ada yang pentasakarit yang sintetik yang namanya fondaparinus. Ya, itu diberikan pada orang ACS, acute coronary syndrome. Itu namanya antikoagulan. Ya. Sedangkan warfarin itu adalah VKA, vitamin K antagonis. Dia menghambat apa? Dia menghambat vitamin K reduktase. Itu adalah suatu enzim yang menghambat pembentukan dari gamma karboksil glutamik acid. Nah, kok Joko yang ngomong cerita dulu, jangan yang searching ngebrowsing ini. Intinya begitu ya. Gamma karboksil glutamik acid itu adalah bahan pembentukan dari faktor 2, 7, 9, 10, dan 11. Jadi warfarin itu nembaknya dia itu ini apa namanya itu ngacak ya nembaknya. Semua tembak tadi. Kalau heparin dia mengincar ke faktor 10, tapi dia indirect. Gitu. Kalau antiplatelet itu beda ya. Itu beda ya. Jadi aspirin sama satu lagi apa namanya? Satu lagi apa? Orang ACS kan kamu kasih NTG, nitroglycerin, oke, kamu kasih morfin karena dia kesakitan, kamu kasih dia aspirin. Satu lagi kamu kasih apa? Sebelum kamu kasih antikoagulan. Ini mau ujian loh. Ini mau gimana nih? Waduh, pesimis. Kasih apa? Clopidogrel. Ya. Itu kasih clopidogrel. Ya. Itu untuk orang yang chest pain yang kamu curiga ACS. Nah, kalau orang yang begini, chest pain tapi ternyata dia aortic dissection bukan ACS, lu kasih antiplatelet, darahnya makin encer, tambah gede disseksinya. Paham maksudnya? Ya kan? Tambah gede. Gak cuma pasiennya mati, lu juga ikut mati. Ya. Jadi hati-hati ya sama hal yang begini ya. Ini sakitnya sangat sakit sekali. Gitu. Oke, ini physical findingnya banyak-banyak kita ada aortic regurgitasi. Karena apa? Biasanya diseksi itu biasanya itu didahului sama aneurisma biasanya. Ya kalau di aneurisma ada pelebaran otomatis aortic itu anulusnya dia pasti akan melebar ya. Akibatnya terjadi yang namanya aortic regurgitasi. Udah ketemu belum tadi itu water hammer postal? Kamu raba arteri radial, palpasi kan? Ternyata itu abstraknya tinggi banget. Bolding banget. Kan caranya ini gimana? Ada plus 1, plus 2, plus 3. Ya kan? Kalau dia plus 3, plus 4 gimana? Kamu curiga betul? Terjadi namanya water hammer pulse. Iya. Semuanya menduduk. Semuanya menduduk. Mengelingan kita. Gimana? Ada yang mau jawab? Bisa ya? Depan-depannya dari terus. Ayo. IPK nomor 2 dari bawah ya. Permalukan mereka semua. Jawab. Tahu nggak? Water hammer pulse. Water hammer pulse. Aduh. Itu dari gas kuliahnya ya? Udah ya? Udah bergantung udah ya? Udah kan? Gak ada water hammer pulse. Gangguan jantung, mitral stenosis, mitral regurgitasi, yang masih kuliah. Terus sekian. Pelaporan saskia loh. Enggak ya, semua kamu ngajarin kan? Gak cuma kalian takut ya, gue juga takut sama dia. Oke, tahu nggak? Tahu nggak? Ada pasti materi kuliahnya itu di physical findingnya salah satu dari gangguan kantung. Iya, aortic regurgitation. Kenapa kok bisa begitu? Karena ngowos soalnya. Jadi ketika dia itu sistolik, ketika dia itu mompa, otomatis volume yang pompa itu banyak. Karena dia itu banyak, makanya abstruknya dia tinggi. Makanya seolah kesan-kesannya itu arteri radialisnya itu boundingnya itu tinggi banget gitu loh. Terus kemudian ketika pengosongan diastolik ya, karena dia bocor, aortiknya langsung kosong. Itu makanya dia tuh abstraknya tinggi, nggak bisa jadi bilang abstraknya tinggi ya. Itu namanya water hammer pulse ya, atau Corrigan's pulse, aortic regurgitation. Oke, ya oke lah, ini lu nggak baca ya.
Terus cara diagnosisnya gimana nih? Yang paling gampang sebenarnya adalah menggunakan ekokardiografi. Ya itu pun kalau terjadi diseksinya di anterior di area yang ascending, tapi kalau yang di descending nggak bisa lihat. Gitu. Ya. Kalau mau ini lebih bagus kalau di scan memang ini ya. Ini eko ya. Ini left atrium. Saya udah ajarin tuh cara bacanya. Ya kan? Yang kuliah minggu lalu kan. Ini left atrium, ini left ventricle. Ini berarti kata apa? Nggak kelihatan nih bawah ya, yang di belakang ya. Ini kata apa nih? Apa? Kantuknya, nama kantuk apa nih? Ini left atrium ya. Ini left ventricle. Ini apa nih kantuknya? Mitra. Lalu jawab sendiri ya. Jawab sendiri ya. Itu pertanyaan basic ya, jadi kamu jawab sendiri lagi itu apa ya. Ini left ventricle, ini right ventricle, ini berarti apa nih? Yang memisahkan apa? LV sama FV. Ini left ventricle, ini right ventricle, berarti yang memisahkan apa? Namanya apa? Septum. Septum apa? Interventricular ya. Ini adalah septum interventricular. Oke, ini LV. Ini yang depannya LV ini adalah aorta. Ya. Ini kantuknya nih, kantuk aorta nih. Nah, lu lihat nih, ini namanya adalah intimal flap atau dissection flap. Ini berarti dissection-nya dia di ascending aorta, ini adalah Stanford type. Tipe apa? Tipe apa? Aku dikasih tahu tadi. Tipe A ya, karena melibatkan ascending aorta. Nah, curiga nih, waduh, nih diseksi nih, CT scan pasiennya ya. CT scan nih, lihat nih diseksinya nih, garis nih. Tuh, dari atas nih ya, ini ascendant descendant ke bawah sampai ke iliakan nih. Ini iliakannya juga kena nih. Panjang banget nih. Ya, kalau dari apa dari potongan lain dari CT scan kelihatan ini yang A ini adalah aorta ascendens ya. Yang D ini adalah aorta descendens. Yang ini adalah pulmonary trunk. Ya, ini adalah arteri pulmonal. Jadi kalau kamu lihat emboli paru itu yang udah di sini. Ini di sini ada ikan di sini. Ini emboli paru. Sini. Tapi kalau yang atas ini adalah aorta. Yang kamu lihat di garis. Ini garis. Nah, garis itu adalah pinnya. Ini adalah diseksinya. Tuh, dari posisi lain ada garis. Garis. Ini garis. Ini adalah diseksinya. Jadi golden standarnya adalah CT scan ya. Untuk melihat aortic dissection. Oke, kita ke ini ya, manajemen ya. Karena rata-rata itu orangnya hipertensi, ini yang pertama ya. Turunkan tensinya. Kenapa kok diturunkan? Supaya kalau pressure-nya terlalu tinggi, diseksinya makin berat nanti makin ke bawah. Gitu. Sampai ke atas, sampai ke bawah, sampai femoral, jangan-jangan diseksinya. Mati orangnya. Ya. Ini sakit banget ya. Ini sebagai contoh ya, saya itu dari National Heart Center Singapura sekitar 3 minggu yang lalu. Ya saya 2 minggu yang lalu, 3 minggu yang lalu. Itu kita lagi happy, bukan lagi happy ya, artinya kita lagi membahas satu kasus yang cukup baik lah ya, yang ini pembelajaran kita bersama, lagi diskusi. Itu ada saya di situ dari Indonesia, 3 orang itu intervensi dari Thailand, 1 fellow dari India, 1 fellow dari Filipina, 1 fellow dari Bangladesh, sama yang lainnya itu konsultannya pusat jantung nasionalnya Singapura. Kita lagi diskusi, tiba-tiba ada on call, gitu loh, ada on call, dokter umumnya datang bilang ada activation itu artinya cath lab-nya harus diaktifasi karena ada curiga acute coronary syndrome. Itu kan disodorkanlah kita EKG-nya itu. Nah, EKG-nya itu 50-50, artinya gini, ini mau kita bilang STEMI tapi nggak STEMI amat, tapi mau tidak kita STEMI kan nggak berani. Paham nggak? Jadi ini doubtful, ini meragukan. Itu EKG digilir tuh, kita melihat tuh ya ini STEMI nggak ya gitu loh. Tapi kalau kita bilang ini bukan STEMI, kayaknya kok terlalu berani gitu. Tapi intinya ini kemungkinan besar adalah ACS. Oke, cath lab diaktifasi, pasiennya langsung masuk. Ya, pasien masuk, bos-bosnya datang semua. Pasien dipindah ke bed, pasiennya gelisah, ini tidak ada chest pain bolak-balik gitu. Kita saya sama orang yang dari Thailand itu kita bilang, kita sebagai orang yang sering melihat STEMI, kita melihat itu tidak wajar.
Kenapa? Karena sakit banget ya, sakitnya tuh sampai gelisah, sampai sakitnya tuh itu teriak-teriak lah. Kamu kalau ketemu orang standing, jadi walaupun CSP dia nggak sampai seteriak gitu. Ya dia teriak-teriak CSP dan kawan-kawan. Gitu. Oke, intinya nggak mau banyak bicara karena dia gelisah, langsung diaktifkan code blue, tim RW-nya datang, ya dikasih fentanyl sampai 100 mikrogram. Saya lihatin aja dari luar kan itu kan, dari dalam sih. Memang saya kan bukan operator, saya lihatin dari dalam itu dikasih fentanyl, itu ya. Terus dokter anestesi datang cuma bawa satu probe yang ada videonya itu ya, jadi dia tuh udah pakai video, jadi nggak ngeliat begini lagi kalau itu basi. Itu dia udah ada videonya, datang intubasi, selesai masuk di ventilator, beres, operator kerja. Nah, waktu dikerjakan ya sesuai dengan dugaan gitu ya. Jadi kalau STEMI itu biasanya ada sumbatan total di salah satu pembuluh darah koroner. Nah, pada kasus ini itu nggak ada sumbatan yang signifikan. Flow-nya lancar semua, tapi dia teriak-teriak kesakitan gitu. Ternyata setelah dilihat itu dokter juga bingung, dia sampai nolakkan kita yang bilang, where's the doctor, please keep thinking with us, seperti itu. Kita melihatin gitu ya, kayak orang goblok aja. Maksudnya itu kan itu kan multinasional ya, artinya itu powerful sekali semuanya kok, gak ada yang ngelihat gitu ya. Ini termasuk saya gitu ya, sampai kesel gitu loh. Ini kan daily case ya, tapi kok kita kebingungan ya gitu loh. Kita lihatin gitu ya, mana kulpritnya ya, mana yang bikin sumbatan, yang bikin dia serangan jantung gitu loh. Aku bilang ini kayak kok nggak ada ya, semua bilang itu dia kayak kok nggak ada ya gitu. Tapi setelah lihat baik-baik benar-benar, ternyata itu adalah bukan kasus ACS, itu adalah kasus SCAD namanya, spontaneous coronary artery dissections. Jadi pembuluh darah koronernya itu diseksi secara tiba-tiba. Kalau ini kita bicara aortic dissection kan, aortanya yang diseksi, ini pembuluh darah koronernya yang diseksi, yang robek gitu. Jadi robeknya arteri koroner itu bikin pasien sangat-sangat kesakitan. Itu arteri koroner ya, arteri kecil ya. Bayangkan kalau itu aortik, itu aorta yang robek. Kamu bayangkan seperti apa? Sakitnya luar biasa, throbbing seperti ditusuk sampai tembus sebelah. Kayak gitu. Akhirnya diapakan? Harusnya kalau SCAD itu nggak diapa-apakan, tapi karena ya udahlah kami udah kesakitan, akhirnya dipasang patrik sama Pak Bos waktu itu. Dipasang patrik terus stabilisasi di ICU. Seperti itu. Oke, ini treatmentnya ya. Salah satunya adalah dibikin graf ya. Kalau dia type B, ya robek di sini kita bikin stent graft di sini. Jadi kita buatkan dia itu pembuluh darah baru, pipa baru di sini. Gitu, dengan mengabaikan aneurismanya yang sebelah kiri dan kanan. Itu ya, seperti ini ya. Tuh. Kalau dia terjadi diseksinya di tipe B, ya setelah dari subclavian, tuh kita bikin graf di sini. Tapi kalau dia itu ascending seperti ini ya nggak bisa, ini harus di-repair, ini harus dipotong, dibuatkan yang baru seperti ini. Ntar dicangkok arteri koroner di sebelah sini. Ini siapa yang mengerjakan? Ini yang mengerjakan adalah dokter bedah jantung yang subspesialisasinya mengerjakan ini. Ini harus sekolah lagi. Ya, jadi makanya ini sebetulnya penyakit yang sudah very high level. Jadi kalian tugasnya hanya untuk mengenali dan minimal kamu tahu ada penyakit seperti ini. Dan minimal kalian tahu bahwa ada pengobatan seperti ini. Ini dipotong ya, ini dipotong, diganti pakai pipa baru, dan terus tinggal dijahit. Gini. Enak ngomongnya ya, tinggal dijahit gitu ya. Jahit bos, kayak gini. Ya, ini kekuatan jahitnya, jarak jahitnya itu mempengaruhi dari berapa lama dia bisa bertahan. Gitu. Jadi kalau kamu di negara-negara seperti Amerika ya, only the best yang bisa masuk ke dalam akademik. Secara akademis dan secara tangan only the best. Kalau di Indonesia karena jumlahnya kurang, yang bisa masuk kebanyakan adalah siapa yang mau. Gitu. Karena apa? Udah dibuka pintunya itu nggak ada yang mau masuk gitu loh. Takut soalnya. Ngeri juga kalau kamu ngerjakan begini-begini ya. Ada yang mau nggak? Ada yang mau ngerjakan begini nggak? Ini dokternya harus dinyali dulu. Nah, ini dipotong begini ya, jantung itu ini loh berhenti loh, kita matikan jantungnya, kita pakai obat namanya kardioplegia, itu kalium dosis tinggi, kita matikan dulu jantungnya, nanti kita clamp, kita sambungkan dengan alat namanya heart lung machine. Jadi heart lung machine itu adalah mesin pengganti jantung, gitu. Nanti setelah kita jahit begini ya, nanti jantungnya di restart
Ya dibikin kejut listrik pakai alat layangan kecil, dicoba dibangunkan. Ya kalau bangun atau nggak bangun juga bisa. Kalau foto juga. Gitu. Ya balik lagi ya, kita temanku itu ya, temanku umur 25 tahun, datang ke aku itu 2 tahun sebelumnya, berarti umur 23. Ya dari penampilannya curiga itu Marfan syndrome, karena dia cewek tinggi gitu ya, pokoknya tinggi lah, jarinya tuh agak panjang-panjang gitu loh, gitu ya. Dia model, influencer juga, tapi nggak di sini tapi di Bali. Itu terus apa namanya? Datang karena dadanya nggak enak, sering sesak gitu ya. Ternyata setelah saya eko, ternyata tuh jantungnya sudah mulai dilatasi, sudah mulai agak lebar-lebar karena dia marfan. Dia marfan, ya, jadi agak lebar-lebar sehingga terjadi yang namanya mitral regurgitasi, terus terjadi aortic regurgitasi, kemudian sudah mulai decompensated, di mana pompa jantungnya itu sudah mulai turun. Orang normal 55%, nah dia itu sudah sekitar 45, sudah turun ya, 10% ya. Kalau udah turun seperti itu, otomatis dia udah gak boleh aktivitas kayak hiking, trekking, kemudian competitive sport, ya. Karena apa? Itu riskan banget, riskan untuk heart failure-nya, yang kedua riskan untuk pembuluh darahnya, karena pembuluh darah itu gampang diseksi, seperti itu. Ya tapi dia bandel ya, dia bandel nggak mau menuruti itu, jadi dia tetap melakukan aktivitas itu. Intinya gitu ya, dia trekking gitu ya. Ya aku sih melihat Instagramnya ya udahlah gitu kan, udah bikin nekat ya, aku bilang ya udahlah nekat gitu kan tiap tahun gitu kan. Pokoknya siap dia upload tuh aku lihat tuh, kepo kan. Itu kepo tuh dia apa sih gitu kan ya. Oh dia trekking, oh dia itu dia Muay Thai gitu kan, dia Muay Thai. Pokoknya dia itu lah kesini apa weightlifting gitu. Pokoknya hidup seperti orang normal gitu ya. Padahal kondisi jantungnya seperti itu gitu loh. Suatu hari ya Instagram itu nggak ada aktivitas gitu loh. Itu kadang-kadang kerasa kan. Biasanya aku ngeliat story-nya orang kan, kok udah nggak ada lagi story dia gitu loh, gitu kan. Gitu pun saja. Iseng aku ini, apa namanya? Aku buka profilnya gitu. Iseng aku buka profilnya. Ternyata udah ini sudah apa sih namanya, sudah upload apa ya rest in peace gitu kan. Udah meninggal orangnya gitu kan. Udah meninggal gitu kan, upload rest in peace. Oh udah meninggal ya. Aku baca komen kan, aku baca komennya kan, buat komennya ada yang komen kan, dia tuh meninggalnya di Jakarta gitu kan, di Jakarta di Rumah Sakit Jantung Harapan Kita. Itu kan tempat saya sekolah kan. Saya WA PPDS di sana residen tahu nggak orang ini, langsung PPDS kabar saya itu dokter siapa dokter gitu. Oh enggak, dia mantan pasien tuh, gue bilang tapi nggak pernah kontrol gue bilang. Itu kok bisa mati gue bilang. Wah dok itu pasien ruwet dia bilang. Jadi ceritanya adalah dia itu Muay Thai, dia sparring ya berarti kan kenapa waktu kena tendang itu diseksi ya, dia diseksi dari atas sampai bawah, diseksi terus dia bilang katanya itu kondisinya itu waktu datang di Jakarta itu sudah gak terlalu stabil, dilakukanlah operasi Vito, dilakukanlah namanya Eleven Trunk. Jadi itu dipotongnya bukan di sini tapi di sini dipotongnya, di sini dipotong. Jadi ini termasuk ini dibikin graf sampai sini. Aku lihat hasil operasinya itu, aku bilang waduh repot ya. Setelah bikin Eleven Trunk di sini seperti belalai gajah kan jadinya di sini gitu, seperti dibikin Eleven Trunk, distabilisasi di ICU kurang lebih selama 1 bulan. Akhirnya infeksi datang macam-macam sampai harus cuci darah karena renal failure ya, akibat dari sepsisnya, dari infeksinya. Ya udah akhirnya nggak bertahan, ya meninggal akhirnya 1 bulan gitu. Itu kelas info. Jadi kalau orang yang aktif di Instagram dia bilang nggak ada, jangan-jangan udah kayaknya nggak ada beneran ya. Atau kamu di blog. Kan itu kemungkinan ya. Oke, ini complication ya, ini harus mohon. Oke. Skip jam. Oke, ini Marfan yang tadi ya, ini ya heritable ya. Ini autosomal dominance, ini ada permasalahan di connective tissue dan ini berlaku ujung rambut sampai ujung kaki ya. Jadi organ itu melarang semua, termasuk otak-otak, pembuluh darah otak juga. Bisa stroke, gampang stroke juga. Ya, tuh kayak gini ya. Dia biasanya suruh rentangan tangan, ini lebih panjang nih. Ini rentangan tangannya lebih panjang ketimbang tingginya biasanya. Itu
terus numeric sign ya, jadi bisa melingkarin jari. Udah di sini nggak ada yang Marfan kok ya. Marfan itu underweight ya, Marfan itu underweight tinggi 180 gitu biasanya. Ya. Di sini subuh semua ya. Sehat-sehat semua di sini ya. Nih thumb side ya sampai over. Ya. Ini ketahuan apa sih? Oke, ini aortic sclerosis ya. Ini seperti biasa ya, cuma aorta yang ada ateromnya ya. Ini aortic ya. Ini kemudian ada ateromnya. Ini berbahaya nggak sih? Ya sebetulnya ini bisa berbahaya pada kasus-kasus tertentu. Jadi waktu saya sekolah di Jakarta dulu, PPDS itu punya tugas untuk melakukan diagnostik kateter ya. Jadi kateter jantung itu masuk dari sini ya, kalau dari femoral ya, masuk dari sini ke sini, kemudian dia nempel ke arteri koroner. Itu kalau dari femoral. Tapi kalau dari radial, dia dari sebelah sini. Dia masuknya dari sini, dari brachiosephalika. Dari brachiosephalika terus dia ke sini. Nah, aterosklerosis pada aorta itu ada plak di sini. Ya. Nah, kalau kamu nyambut kateter itu kesenggol sama aterosklerosisnya bisa pecah. Kalau pecah itu kemana? Kalau sistem aorta dia akan kemana? Kalau dia pecah, dia akan traveling kemana? Kemana? Ayo, kita baca semua. Traveling kemana dia? Jalan-jalan kemana dia? Kalau pecah nih jalan-jalan kemana? Kalau dia jalan-jalan ke sini, dia jalan-jalan ke bawah, nyangkut di bawah dia. Dia jadi acute limb ischemia. Apa sih? Emang kamu tahu apa itu limb ischemia? Oma saya kena. Oh ya, nah itu bisa. Ya. Acute limb ischemia. Kalau ke bawah, kalau dia ke atas jadi apa? Jadi stroke. Nah itu si pasien, dia datang jalan kaki, prosedur kateter, koronernya normal, dicabut kateternya, semua selesai, pas mau diringkas tiba-tiba orang yang bisa ngomong, tensi tiba-tiba 220, penurunan kesadaran. Setelah di scan, stroke, mati. Datang jalan kaki, pulang forensik. Itu mau praktek nggak? Itu bukan mau praktek loh. Itu adalah komplikasi dari tindakan. Ya. Itu namanya pasiennya sial, operatornya sial. Kenapa? Karena itu mungkin terjadi, tapi itu kejadiannya hanya sekitar 0,5 sampai 1%. Nah berarti dia yang 1% itu berarti ya sial banget. Operatornya juga sial. Gitu. Nah, kebetulan operatornya, influencer followernya ratusan ribu waktu itu. PPDS ini gitu aman ya? Oh aman. Ya. Aman. Makanya banyak. Sekarang udah jadi saja. Oke, ini coarctation aorta ya. Jadi kalau coarctation itu tuh kayak balon tuh nyempit di sini. Tuh dia nyempit di sini tuh. Ada ini DA ya, ini adalah ductus arteriosus. Ini ada pada saat kita masih bayi dalam kandungan atau baru lahir. Ya. Jadi memang ini coarctation aorta itu ada pada saat kita dari kecil udah ada. Ini nggak mungkin gede tiba-tiba ada koa-nya, nggak mungkin. Ini pasti bawa dari lahir semuanya. Ya, tiba-tiba dia ada penyempitan di sini ya. Preductal sebelumnya ductus atau setelah ductus. Itu terapinya diapakan? Ini pakai balon dibuka di lebarnya. Gitu. Yang melakukan adalah pediatric cardiologist ya, saya nggak bisa. Ya, oke, kurang lebih seperti itu ya. Ini baca sendiri ya di rumah ya. Oke, terakhir ya, ini tentang burger disease ya. Tadi kita lakukan burger test ya. Jadi kalau burger disease itu dia kata kuncinya adalah dia itu seperti PAD, seperti diabetic foot, tetapi dia prosesnya bukan karena aterosklerosis, tapi dia prosesnya karena inflamasi ya. Dan penyebabnya eksternalnya sangat jelas, yaitu rokok dan jenisnya, termasuk kikos, termasuk vape, ya termasuk gitu ya. 2 minggu yang lalu aku dapat pasien begitu, ya umurnya masih 28, chest pain seperti orang ACS,
gitu kan, mau saya kateter, tetapi dia udah bilang, dok, saya udah 2 kali di kateter dok, hasilnya normal. Waduh, jadi aku nggak bisa kateter lagi nih, karena terakhir di kateter itu bulan September, which is baru kan. Aku lihat hasilnya, cuma 20% hambatannya, maksudnya masih nggak apa-apa gitu. Kita hanya bisa kasih obat-obatan oral masih bisa gitu. Ternyata dia punya kebiasaan sangat buruk, yaitu dia tidak pernah lepas dari IQOS. Gitu. Jadi itu adalah IQOS-induced variant angina atau IQOS-induced vasospastic angina. Jadi obatnya dikasih NTG, nitroglycerin, kita kasih calcium channel blocker, dan stop IQOS. Gitu. Kemarin dia WA saya, dok, kumat, sakit lagi dok, gini. Akhirnya ya udahlah, pakai WA, kasih kamu berilah obat ini gitu. Aku tanya, kan kamu masih ngisap IQOS nggak? Enggak dok, setelah dari rumah sakit saya nggak pernah lagi gitu. Besoknya istrinya telepon, dok dia masih IQOS dok gitu. Nggak mau berhenti kan? Wah ya udahlah, aku terserah, repot ya. Gitu. Jadi ini obatnya apa ya? Nggak ada apa-apa gitu, bergeris kayak gini, busuk gitu. Kayak gini, ini luka nggak sembuh. Yang begini ya, kamu nggak bisa cek AB-nya. Gimana kamu ngecek AB-nya? Mas kamu mau naruh tas di sini? Kan nggak mungkin. Ya enggak. Kamu harus palpasi nih, dorsalis klinisnya nih. Ini ada palpasinya, ada pulsasinya apa enggak? Kalau nggak ada pulsasinya, ini udah berarti mati tuh. Oh nggak jelas, caranya gimana kalau nggak jelas? Kamu taruh aja di jempolnya, saturasi. Semua yang hidup ada oksigennya, ada saturasinya. Kalau dia mati, pasti dia saturasinya akan turun. Gitu, paham ya? Ini kan tahu jempolnya saturasi. Berapa saturasinya? Gitu. 70, bentar lagi alamatnya mati dan lagi. Gitu. Ada yang pernah ke Tibet nggak sih? Pernah ke Tibet? Pernah ke Nepal? Ada? Nggak pernah ya? Ke Nepal, biasa juga nggak pernah. Di sana ya, orang normal itu saturasinya 85, 87 karena oksigennya sangat tipis. Kalau kamu yang ngerti bola ya, kamu tahu ibu kota Amerika Latin tertinggi di mana? Di negara mana? Itu semua tim takut main di kota itu. Semua tim takut main di negara itu. Ya. Karena apa? Karena kotanya itu sangat tinggi sekali. Negara apa ya? Tahu nggak? Anak IC bisa jawab semua loh. Anak IC tahu, banyak suka bola kan? Negara mana tuh? Hah? Itu nama negara yang tahu ya? Siapa? Bukan Argentina. Yang itu nama negaranya adalah Bolivia. Ya, itu rata-rata saturasi adalah 88. Di sana 88 sampai 89. Jadi pemain bola semua yang ke sana, termasuk pada saat Copa Amerika sekalipun, itu mau Argentina, mau Brasil, mau Paraguay, Uruguay sekalipun, itu semua dibekali sama tabung oksigen. Dan di sana peraturannya pasti agak beda sedikit. Mereka boleh jeda setiap 20 menit untuk pakai oksigen. Begitu. Cuma 88, 89 kos-kosan lah. Tapi kalau orang Bolivia nggak kos-kosan, itu memang tanah kelahiran dia itu adaptasi. Gitu. Sama kayak ada orang yang ngomong gini ya, mau hidup panjang makan apa? Sayur yang banyak gitu ya. Kamu kasih tahu ya, kamu tahu orang Inuit kan? Orang Inuit, suku Inuit tahu nggak? Ayo, dari negara mana itu? Kalau suka travel, suka geografi itu. Inuit itu dari mana? Tahu nggak? Dari Eropa. Dari negara mana? Saya tahu. Itu dari Iceland, ya, dari Islandia. Ya. Itu Eropa, tapi matanya sipit semua. Kenapa? Itu untuk karena sana tuh dry, untuk mencegah supaya matanya nggak rusak. Itu adaptasinya manusia. Sama seperti orang Chinese kan begitu. Kamu kalau ke Cina Utara ya itu musim panas tuh 0 derajat. Ke Cina Utara ke Harbin gitu. Coba tuh. Itu hari-hari biasa kalau udah sore malam itu minusnya -10, -15 di situ. Orang Iceland karena itu dry kan, tumbuhan nggak ada di situ. Jadi orang makannya apa? Itu makannya 95% adalah meat. Itu makan daging, lemak-lemaknya
situ. Yang semua di barbecue sama dia. Pagi, siang, sore, malam makannya barbecue. Tapi saya Hidup sampai umur berapa? 80 sampai 90. Nggak pernah makan sayur, nggak menit loh. Sulit di situ. Jadi semuanya tergantung ya. Semua itu salam sinawang. Jangan terlalu ekstrim jadi orang. Gitu ya. Oke, lihat discoloration ini burger ya. Oke, ini obatnya apa burger? Burger itu obatnya apa? Ya gampang ya, stop rokok. Obat-obatnya apa? Ya bolehlah dikasih blocker, vasodilator boleh, tapi nggak terlalu efektif. Tuh, cuma sampai sini doang tuh. Karena apa? Karena perifernya nggak ada aliran darah, tersumbat semua akibat dari inflamasi. Ya preventionnya gampang lah, jangan rokok. Gitu. Ya, tuh treatmentnya apa? Quit smoking. Oke, terakhir itu tuh Raynaud ya. Ini juga sama nih ya. Cuma nih bedanya dia kebanyakan di tangan ya Raynaud ya, atau di kuping, di earlobe. Kita di negara tropis itu kok tiba-tiba dapat suhu yang tinggi banget, tiba-tiba pembuluh darahnya spasmo, mengkerat di daerah perifer, akibatnya apa? Nggak dapat aliran darah, mati. Intinya Pak Raynaud ini biru itu discoloration fingers and toes. Tahu yang mana ya gambarnya itu? Nih, jadi warnanya biru begini. bisa sembuh. Raynaud. Tuh, tiba-tiba aja nih alirannya awalnya begini, kemudian dia restriktif mengkerat ya, vasokonstriksi. Gitu. Paling sering di tuh, kok ini nggak penyebabnya ini? Caranya cuma satu. Ini kayak frostbite ya. Caranya apa ya? Caranya ya jangan digini, jangan gitu. Caranya. Gitu. Beberapa orang ada yang begini loh. Itu kadang-kadang kalau ikut tur ke Alaska gitu ya, kalau nggak kuat dengan udaranya itu frostbite, itu amputasi, potong. Ini kan mati jaringan. Coba kamu cek saturasi situ. No. Ya. Tuh. Kalau ini frostbite gitu ya. Merokok juga. Tuh. Treatment prevention ini stay warm. Kenapa kok quit smoking? Karena smoking itu bikin vaskulopati, bikin vaskulitis. Jadi kalau ada underlyingnya vaskulitis lebih mudah terkena Raynaud. Gitu. Vaskulitis. Ya. Drug treatmentnya udah, obatnya gini doang, caffeine blocker sama yang NPG gitu. Vasodilator. Gitu ya. Oke, selesai. Thank you.